Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi di mingguan Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Untuk jurnal refleksi Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya kali ini, saya menggunakan refleksi model 4P yang terdiri dari fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Pertama, fact atau peristiwa. Kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.2 diawali dengan melakukan aktivitas di LMS dengan alur merdeka. Adapun materinya adalah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, saya menyelesaikan modul mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan eksplorasi konsep tentang pengelolaan sumber daya yang kemudian didiskusikan di forum diskusi bersama teman CGP yang lainnya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan di RUKO atau Ruang Kolaborasi dengan fasilitator yang luar biasa untuk mendapatkan penguatan dalam penguasaan materi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil bersama rekan CGP lainnya untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan bagaimana upaya untuk memanfaatkannya. Yang kedua, findings atau pembelajaran. Proses pembelajaran selama 2 minggu ini banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait konsep ekosistem. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau disebut juga deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang disebut juga asset-based approach. Ekosistem merupakan sebuah sistem atau tatanan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem menggambarkan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritori atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan dengan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif antara satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah guru, murid, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik di atas, faktor-faktor abiotik juga berperan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Adapun yang termasuk faktor abiotik antara lain keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau disebut juga deficit-based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita akan banyak mengeluhkan fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku pelajaran yang tidak lengkap, sekolah yang tidak memiliki laboratorium, atau kekurangan-kekurangan lainnya. Kekurangan yang dimiliki tersebut mendorong cara berpikir negatif, sehingga kita akan terfokus dengan bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, hal ini akan membuat kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan melupakan potensi serta peluang yang ada di sekitar kita. Pendekatan berbasis aset atau asset-based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri.
Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, atau potensi yang positif. 7 moda utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Ketujuh modal itu adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama atau budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa proses pendekatan berbasis aset sangat penting untuk diterapkan di sekolah dalam upaya mengembangkan lingkungan sekolah ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan untuk mencapai dan mewujudkan visi misi sekolah yang telah ditetapkan. Sudah saatnya bagi sekolah untuk membangun manajemen dan menerapkan pola pikir berbasis aset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di sekolah. Berikutnya yang ketiga, future atau penerapan. Dalam hal ini, saya akan mencoba mengenali dan menganalisis aset kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk bisa diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi murid dengan optimal. Saya juga akan mengajak rekan sejawat untuk lebih fokus pada kekuatan dan aset sekolah daripada fokus pada kekurangan dan masalah, sehingga akan memberi dampak positif bagi dunia pendidikan. Dan yang terakhir, feelings atau perasaan. Saya bersemangat dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan pembelajaran bersama fasilitator dan rekan CGP lainnya. Kami bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait modul 3.2 ini, khususnya lebih fokus pada 7 aset sekolah yang dapat diberdayakan sehingga dapat mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Demikian sesi jurnal refleksi Dewi Mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.